Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita angkat. Salam pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Oke, masih semangat? Oke, yuk. Mana semangatku? Ini semangatku. Hore. Terima kasih sekali lagi. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas CPT yang telah yang diberikan kepada saya. Ibu Kepala mohon izin saya di sini akan mengutarakan tentang budaya positif keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Modul-modul di sini saya dapatkan dari pembelajaran yang selama ini saya ikuti di CBC. Nah, sebelumnya Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di TK tercinta kita ini dengan keadaan sehat tanpa suatu hambatan apapun. Salawat salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Kelak di dalam kiamat. Langsung saja ibu-ibu semuanya. Di sini saya akan membacakan materi dari 1.4.A.8 modul koneksi antar materi 1.4 yaitu berkenaan dengan budaya positif. Perkenalkan, di sini ada saya sendiri sebagai CDG angkatan 8 Boyolali, fasilitator saya Pak Junedi dan Bu Susi Indriyati, pengajar praktik saya. Nah, oke Bu, di sini keterkaitan antar materi. Jadi modul 1.1 yang menerangkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya Ibu, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah ibu-ibu semuanya sudah menerapkan pembelajaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Apakah itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, nanti di sini akan dikatakan dan akan dibahas bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang termasuk adalah merdeka belajar. Nah, seperti itu. Yang modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai dan peran guru penggerak yaitu berperan sebagai pendidik yang menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan modul 1.3 visi guru penggerak yang berperan dalam menjadi pendidik berpihak pada murid, mempunyai suatu visi. Nah, ini ada di dalam modul 1.3. Dan kemudian modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Oke. Tujuan akhirnya Ibu. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 akan bertujuan akhirnya pada karakter profil pelajar Pancasila. Seperti ada lagunya. Kira-kira ibu sudah tahu belum ya? Ya, seperti ini Bu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siapa yang bisa? Belum ada? Iya. Iya, sepertinya sudah. Oke ya, diulang lagi ya Bu ya, yang bisa nanti menirukan ya, oke? Yuk semangat ya Bu ya, bisa lagi.
Oke ya, satu, dua, tiga. Belajar Pancasila. Ternyata belum bisa ya. Ulangi lagi yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong kreatif, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Jadi inti dari modul-modul tersebut adalah nanti larinya tujuan akhirnya yaitu tujuannya ke profil belajar Pancasila. Oke, yuk lanjut dulu. Nih, ada filosofi pemikiran Philosopher Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun. Apa maksud dari menuntun? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menjadi manusia seutuhnya dan menjadi anggota masyarakat. Ayo ibu-ibu, menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira apa ya? Siapa yang tahu coba? Kok ada kata-kata kodrat alam dan kodrat zaman, Bu? Ya, ini di sini filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar kita diambil dari filosofi tersebut. Kenapa kita harus menemukan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak? Ya itu tadi, nanti kita akan bertujuan ke pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kita mau menyamakan atau menyesuaikan dengan kodrat yang anak miliki. Seumpamanya kodrat alam. Anak itu dari lahir, kodrat alam itu bukan hanya alam sekitar kita ya Bu. Anak dari lahir itu dibawaan termasuk alamnya anak. Anak dari lahir dia itu punya gen, telat gitu ya. Kita dalam menjadi anak jangan dipaksa harus bisa seperti teman yang lain. Karena anak itu berbeda. Nah, itu termasuk kita menuntut anak sesuai kodrat anak. Itu salah satu contoh dari bawaan gen. Ada lagi anak yang aktif, ada lagi anak yang pendiam. Kita jadi berpihak kepada anak menyesuaikan apa yang menjadi kodrat alamnya anak. Jadi kita tidak ada paksaan karena kita berhamba pada murid dalam pembelajaran seperti itu. Nah, terus kita menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat zaman seperti ini Bu. Zaman sekarang adalah zaman digital. Paling tidak kita memberi wawasan kepada anak bahwa zaman sekarang adalah zaman digital. Zamannya bukan zaman kolonial. Yang zaman kolonial itu adalah zaman pemaksaan. Kalau zaman sekarang adalah zamannya merdeka dan zaman digital. Nah, kita sebagai seorang pendidik berusaha mengenalkan hal-hal yang seperti itu kepada anak-anak didik kita. Yang kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pendidikan berhamba pada murid. Nah, pendidikan haruslah berpihak pada murid, menyesuaikan dengan minat dan bakat yang murid miliki. Seperti tadi ya, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman yang anak miliki. Guru ibarat petani. Nah, Bu, kenapa kok bisa diibaratkan petani? Sekolah ibarat tanah atau ladang. Murid ibarat benih atau benih tanaman. Dan guru adalah petani yang akan menanam dan merawat agar supaya tanaman tumbuh subur dan sehat. Kenapa kok bisa guru diibaratkan petani? Sekolah adalah tanah dan murid adalah benih. Kenapa Bu? Siapa yang bisa? Kira-kira kok bisa diibaratkan seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Nah, seperti ini Bu.
sekolah ini ibaratnya tanah dan guru itu adalah petaninya. Bagaimana cara tanah itu bisa subur? Bagaimana tanah itu biar tidak kering? Terus murid itu adalah benihnya. Kita tanam minyak jagung ditandur. Minyak jagung ditandur sama petani. Bagaimana cara supaya jagung yang sudah tumbuh itu biar subur, biar menghasilkan buah yang unggul. Nah, seperti itulah ibaratnya antara guru dan murid dan sekolahan. Diibaratkan adalah petani, tanah, dan tanaman. Seperti itu, Bu. Ini adalah filosofi dari pemikiran Karhadi, yaitu belajar Dewantara. Yang selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Dalam beberapa waktu saya mengikuti CGP, alhamdulillah sekali ya Bu, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dalam mendidik anak-anak kita, yang termasuk dalam guru penggerak itu punya nilai dan peran. Dari pemikiran Karhadi tersebut, seorang guru mempunyai nilai dan peran harus mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpihak pada murid. Apakah nilai guru penggerak? 1. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Jadi seorang guru penggerak itu harus berpihak pada anak, harus mandiri, harus reflektif. Reflektif itu menyampaikan semua pengalaman-pengalaman yang kita punyai kepada teman-teman yang lainnya. Inovatif, kita punya ide-ide kreatif. Kolaboratif, kita saling kerjasama. Kerjasama kita tidak hanya sama guru sejawat, tapi kerjasama kita juga dengan wali murid, dengan anak-anak. Nah, itu juga termasuk nilai guru penggerak. Terus perannya, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran. Inilah yang selama ini saya upayakan, walaupun banyak sekali kegagalan yang saya hadapi, tapi paling tidak masih dalam proses upaya. Kenapa? Karena setiap ada upaya belum ada suatu keberhasilan, dan selalu ada evaluasi dan refleksi yang saya lakukan. Bagaimana cara menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, yang sekiranya anak itu menjadikan kita sebagai idola mereka. Namun di dalam kelas itu juga bisa menjadi suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan, dan anak merasa tidak tertekan atau bahagia. Nah, selama ini itu masih saya cari, masih saya berusaha untuk seperti itu, dan saya juga berusaha untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, menjadi coach bagi mereka, agar supaya pembelajaran di TK kita lebih bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi yang kita miliki. Oke? Yang menjadi coach bagi guru yang lain. Nah, peran guru penggerak menjadi coach bagi guru yang lain. Ilmu yang kita dapatkan dari CGP, paling tidak kita harus bisa menularkan kepada teman yang lain. Mendorong kolaborasi, kita selalu mendorong untuk kerjasama dengan sesama warga sekolah semuanya. Mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita membimbing atau mendidik murid untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kelas. Jadi kadang kita dalam pembelajaran kita memilih salah satu anak untuk bisa memimpin pembelajaran di kelas, dan itu selalu bergantian. Oke, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini yang dimaksud adalah kita dalam komunitas yang setiap bulan IGPK. Nah, seperti kita menularkan ilmu di dalam komunitas tersebut. Oke, lanjut. Visi guru penggerak. Visi itu sangat diperlukan itu dalam pembelajaran, dalam lembaga sekolahan kita, dalam melangkah kita harus mempunyai visi. Nah, visi diperlukan dalam mewujudkan suatu perubahan. Untuk mencapai visi yang diimpikan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Visi dapat terwujud apabila ada kolaborasi dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan kerja.
kerja itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam pembuatan visi. Visi yang akan kita lakukan, yang akan kita terapkan dalam lembaga sekolah. Apakah itu kerja? Kerja itu artinya B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Jadi dalam pembuatan visi guru penggerak ataupun visi sekolah, kita harus melalui tahapan-tahapan kerja tersebut dan melalui inquiry apresiatif. Apakah itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan kita kepada semua warga sekolah. Itu budaya positif. Nah, berdasarkan penerapan tahap tersebut dengan pembiasaan yang baik dan keyakinan atau kesepakatan di sekolah, maka akan muncul yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahap kerja itu dalam pembuatan visi sangat diperlukan sekali. Jadi kita tidak hanya membuat visi dalam bentuk langsung gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya, yaitu ini adalah tahapan kerja. Kenapa harus ada tahapan kerja? Karena dalam kerja itu ada 2 pertanyaan. Yang harus kita lakukan dalam visi apa? Kita membuat pertanyaan, masalahnya apa? Terus ada apa tadi Bu yang atur Bu yang nomor 7. Nomor 7. Nah ini, ambil pelajaran. Kita mengambil pelajaran tentang yang telah terjadi itu apa. Terus bisa diambil sebabnya. Jadi kita membuat visi seperti itu. Terus gali mimpi. Visi kita apa yang akan kita impikan di masa depan untuk anak-anak kita, untuk kita semuanya. Nah, ini termasuk gali mimpi. Terus menjabarkan rencana. Setelah kita membuat pertanyaan, setelah kita mengetahui penyebabnya, setelah kita mengetahui mimpi kita, maka kita mengatur atau menjabarkan rencana-rencana yang akan kita laksanakan, dan yang selanjutnya yaitu atur eksekusi. Nah, kita baru pelaksanaannya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Ya, lanjut. Coba sebelumnya di sini, adakah pertanyaan dari yang telah saya terangkan tadi, Ibu? Monggo silahkan yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Oke, ada tidak? Masa tidak ada? Coba yuk, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Saya kira ngantuk. Ya, ini ada refleksi ya. Santai dong, santai aja. Coba tepuk dulu yuk, main tepuk dulu, oke? Oke ya, tepuk yuk. Coba tepuk 1, tepuk 1, oke, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap. Oh iya, siap mendengarkan. Semangat ya, masih semangat ya. Oke, lanjut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, dukungan, dan penghargaan. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini disiplin positif tidak diperuntukkan hanya guru dan anak ya. Wali murid pun juga diwajibkan untuk melakukan disiplin positif. Contoh, setiap pagi setelah mengantarkan anak, apabila anak sudah mandiri, paling tidak harus pegel, nggak pegel harus ditinggal. Sebelum ditinggal harus salin. Itu pembiasaan yang positif atau budaya positif termasuk disiplin positif itu juga termasuk. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas.
Tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dalam keyakinan dan nilai kebajikan yang ada di kepala kita, sebenarnya kita sudah melaksanakannya, namun kita kurang memahami tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita apa? Untuk ibu-ibu, ayo setiap bulan harus parenting, itu kesepakatan kelas. Dalam parenting ada arisan, ada apa? Nah itu kesepakatan. Terus keyakinan kelas, semuanya seperti ini. Kalau peraturan itu kan seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih halus. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu lebih halus lagi. Ada lagi. Sepatu tolong taruh biar rapi. Nah itu termasuk keyakinan kelas. Jangan sepatu harus diletakkan di rak biar rapi. Itu termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelas budaya positif itu harus lebih halus lagi. Ya. Setelah melepas sepatu, tolong sepatu diletakkan di rak supaya rapi. Nah seperti itu. Kalau budaya positif dan keyakinan kelas itu harusnya seperti itu. Oke. Yang ketiga, posisi kontrol. Guru harus mempunyai 5 posisi kontrol. 1. Pemberi hukuman. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Jadi guru itu kalau TK, apalagi TK itu anak yang masih halus, anak yang anak yang pertama mengenal dunia pendidikan. Jadi kita tidak harus menyamakan mereka dengan tingkatan SD, apalagi SMP, apalagi SMA. Jadi posisi kontrol seorang guru TK itu tidak sama dengan kontrolnya guru-guru di tingkat SD ataupun SMP atau SMA. Kenapa? Karena kita berbeda tingkatannya. Dan menurut saya pemberi hukuman itu seorang guru mempunyai kontrol pemberi hukuman itu tidak baik. Pembuat rasa bersalah itu bisa sesekali dilakukan, tapi tidak boleh sering-kali. Teman, nah posisi teman, kontrol sebagai seorang teman itu wajib dimiliki oleh seorang guru PAUD, pemantau dan manajer, termasuk 3 ini. Menurut saya seperti itu. Kok bisa diberi hukuman? Bu, contoh, Mas Abi, kenapa terlambat? Harusnya masuk jam 8 kok setengah 9 baru berangkat. Ayo, sekarang berdiri di sana dengan 1 kaki dan pegang telinga. Nah, itu adalah hukum, pemberi hukuman. Guru yang seperti itu kita tidak cocok. Pembuat rasa bersalah seperti ini. Mas Abi, kan kemarin sudah guru bilang, kalau berangkat sekolah harus jam 8. Kira-kira kalau terlambat seperti ini, kira-kira menyalahi aturan apa tidak? Seperti itu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Harusnya tidak seperti itu. Kita harusnya sebagai teman. Mas Abi, kenapa kok terlambat? Ada apa? Penyebabnya apa? Kita tanya dulu masalahnya. Terus kira-kira kalau berangkatnya seperti ini, kira-kira menyalahi aturan apa tidak? Jadi kita sebagai teman saja, sebagai manajer. Nah, terus kira-kira besok mau diulangi lagi apa tidak? Kita mempunyai sikap atau tindakan yang lebih halus untuk penyelesaian masalah, apalagi untuk anak kita. Oke, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia mempunyai kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, sekarang saya mau tanya, kira-kira manusia butuh bertahan hidup bukan dulu? Kenapa? Karena manusia membutuhkan pangan, sadar, kapal. Nah, itu adalah termasuk kebutuhan bertahan hidup seorang manusia. Terus, kasih sayang dan rasa diterima. Ini apa betul? Iya, manusia pengen disayang. Dan manusia juga pengen merasa diterima di dalam suatu komunitas. Ini apa betul? Kalau kita tidak diterima, kira-kira diri merumongso di apa ya Bu? Nah, dikucilkan apa tidak ya? Ya karena manusia mempunyai rasa ingin
kita ritme seperti tadi. Penguasaan. Nah, penguasaan ini intinya manusia itu butuh atau manusia itu ingin atau senang di sebenarnya Mas Akbar mendapatkan peringkat satu, padahal peringkat sekarang nggak boleh. Itu termasuk penghargaan. Sebenarnya Mas Akbar menang dalam juara lomba adan. Nah, dia itu alhamdulillah aku menang. Sebenarnya ada di wah, Mas Akbar selamat ya. Nah, itu termasuk penguasaan karena dia dikasih pujian dan dia mendapatkan maksudnya mendapatkan juara, mendapatkan kemenangan yang dia dapatkan, terus dia mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, seperti itu adalah penguasaan. Terus kebebasan. Kira-kira jenengan ditekan mau apa tidak? Tidak akan ada yang mau, manusia ditekan tidak ada yang mau kecuali burung, ayam, ekor, kan nggak apa-apa. Sapi ya dikebuki, nah itu jangan samakan kita dengan mereka karena kita adalah manusia yang sempurna. Terus kesenangan. Apakah manusia membutuhkan kesenangan? Ya sangat. Karena kalau sedih, semuanya Mas Akbar, lanjut duit. Bisa senang apa tidak? Ya sudah, apalagi anaknya jadi jajan. Astagfirullah tobat pokoknya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Oke, yang selanjutnya segitiga restitusi. Terus segitiga restitusi itu adalah kasare kata-kata segitiga restitusi itu sebuah penanganan dalam suatu kasus atau solusi, ya, cara-cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini, Mbak Arista, seperti kemarin aja, saya memberikan contoh pada Mas Akbar sama Mas Arta. Mas Akbar sama Mas Arta tukaran, nakalan, jalan sampai dua-duanya nangis, ditanya nggak ada yang menjawab. Terus saya mencoba menyelesaikan dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Saya stabilkan dulu identitasnya, atau menyelesaikan atau menjelaskan. Kenapa kok tadi menangis? Ya, ada apa? Penyebabnya apa? Itu menstabilkan identitas. Kok ada yang menangis, Mas Akbar menangis, Mas Akbar menangis. Kira-kira kalau menangis seperti ini menyelesaikan masalah apa tidak? Nah, validasi tindakan yang salah. Terus kalau Mas Akbar sama Mas dijawabnya saya nakalan Bu sama ini. Nah, itu tadi karena nakalan. Nah, validasi tindakannya saya tanya, kira-kira kalau Mas Akbar sama Mas Arka nakalan, adakah manfaatnya? Seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Jadi dalam penanganan anak yang bermasalah di sekolah itu tidak langsung menjadi seorang guru penghukum, tapi kita harus melalui tahapan segitiga restitusi dulu. Itu tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Apakah Mas Akbar dan Mas Arga tahu keyakinan atau kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh nakalan? Nah, seperti itu ditanyakan. Ayo lanjut Bu. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya yang bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan teman dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah Bu Ibu, ini dalam CGB untuk teman-teman saya khususnya. Ayo silahkan, monggo, untuk ada kesempatan setelah CGB tahap yang sekarang, karena kesempatan tidak akan ada atau tidak akan bisa diulang lagi. Karena CGB ini banyak sekali ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Itu harus, karena banyak sekali ilmu-ilmu ilmu yang di CGP itu ibarat
harapkan itu bekal untuk kita yang kita bawa dalam mengajar anak-anak didik kita, apalagi di dalam tahun sangat bermanfaat sekali dan memang harus dimiliki semua pendidik yang ada di Indonesia. Saya setuju. Yuk, lanjut Bu. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup sekolah maupun sekolah, di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa mendukung siswa sebagai langkah situ membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Nah, contoh Bu, saya senangnya jelek sepatu kemarin. Itu sudah saya coba. Dan ternyata diulang lagi di kelompok A. Kemarin sudah ketemu belum? Kira-kira siapa yang ngomongin? Apakah orang yang sama? Tidak tahu. Belum tahu. Ada orang yang sama sudah tak sayang-sayang loh. Sayang-sayang. KSO sudah saya lakukan segitiga restitusi. Sudah saya terapkan inquiry apresiatif sudah saya terapkan juga. Ya. Dan sebagai seorang guru paling tidak harus memposisikan sebagai seorang manajer dan teman dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak didiknya. Yuk lanjut Bu. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan teman. Guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan. Jadi kita itu tidak harus setiap ada kesalahan. Kita tidak harus langsung memberikan solusi. Kita tanya dulu. Bu, nek wis duitnya sepatunya ini. Tadi kira-kira mau mengulanginya lagi apa tidak? Kira-kira merugikan orang lain apa tidak? Kira-kira sepatunya kalau disembunyikan butik kira-kira rasanya bagaimana? Nah, seperti itu. Kita harus menyelesaikan dengan pertanyaan. Terus solusi kita memberikan solusinya. Solusi apakah yang kira-kira dia tidak mengulangi lagi? Biar kamu tidak mengulangi itu lagi. Gimana? Tapi anak-anak dengan oke ini bingung lah jawab Bu. Nah, saya sudah praktek. Ya seperti ini. Langsung saja. Solusinya adalah Mas Tio jangan mengulangi lagi ya. Saya ajari seperti itu, terus diteruskan lagi sama Mas Tio. Saya tidak diajari dulu karena bukan diajari, Mas Tio nggak bisa menyebutkan yang harus diucapkan. Tapi juga lucu, malah Mas Arsa yang jawab. Nah seperti itu. Ya itulah anak TK. Oke, saya juga tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan program budaya positif di kelas maupun sekolah. Untuk budaya positif, Ibu semangat. Kita bisa melaksanakan budaya positif kita, ya. Budaya positif kita itu apa saja, toh Bu? Banyak hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita sebagai suatu kebiasaan, itulah budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita. Itu beda budaya positif, beda juga peraturan. Itu sangat berbeda. Yuk lanjut. 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Jadi kita karena Merdeka Belajar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa pembelajaran berpihak pada murid, untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, yang ideal untuk anak, dan mampu menerapkan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang harus diteladani untuk kita semuanya. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum
dan membuat rasa bersalah, haruslah berubah menuju posisi sebagai seorang manajer dan pengawas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan kontrol. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan tidak signifikan. Nah, jadi selama ini saya juga merasa sadar juga bahwa setiap ada anak yang melakukan kesalahan, saya langsung menjadi seorang penghukum. Walaupun hukuman anak paling, ayo berdiri dulu, nah, itu tidak boleh. Terus menjadi seorang guru yang membuat rasa bersalah, langsung memojokkan seorang anak yang merasa melakukan kesalahan. Padahal tidak boleh. Ayo Mas Akbar, kok diberangkati wae, Masya Allah. Terus wiko sengarep deresi siapa? Masa temanmu? Nah, itu kan membuat anak, kok aku dipojokkan seperti ini? Yuk, tak beresan atau bukan kan anak juga merasa seperti itu harusnya. Ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Nah, karena setelah tahu ilmu tentang ini, jadi saya merubah sudut pandang saya dalam menghadapi permasalahan yang anak lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Saat saya mampu memposisikan sebagai teman dan manajer dengan penerapan prinsip dari institusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat berbuat kesalahan. Jadi anak itu kalau diajak berteman, menyelesaikan masalah dengan sikap teman, yuk bro, ayo oke. Nah, seperti itu. Anak itu malah lebih dekat dengan kita, lebih fair, lebih bisa mengungkapkan apa yang anak pendam, seperti itu. Terus kita menjadi seorang manajer. Manajer itu adalah kita sebagai seorang manajer itu adalah sebagai seorang pembimbing. Anak merasa bersalah, tapi tidak langsung ditunjuk hukuman, langsung melakukan konsekuensinya karena kamu membuat kesalahan. No, seorang manajer itu ngayomi. Jadi anak merasa bersalah, kita awal itu ngandani, terus ditunjukkan apa salahnya, dikasih solusi. Nah, seperti itu. Jadi anak itu merasa lebih percaya diri, anak lebih merasa tanggung jawab, dan anak merasa lebih dihargai. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, ya, yuk. Yang nomor 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah menerapkan konsep segitiga restitusi ini, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh karena kurangnya pengetahuan saat itu. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan kualifikasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Nah, seperti itu, Bu. Jadi ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah juga. Apabila anak mempunyai kesalahan, jangan langsung jujur. Solusinya harus menurut aku. Jangan. Tanyakan dulu, kamu solusinya pengennya bagaimana? Kita tanyakan dulu, masalahmu apa? Penyebabnya kok bisa bagaimana? Terus kamu pengennya solusinya piye? Nah, kita rujuk dulu. Jangan langsung memberikan solusi. Wah, kudu ngene, manut kudu manut. No, itu nggak boleh seperti itu. Ya, itu kita harus belajar menjadi seorang manajer dan membuat solusi melalui segitiga restitusi tersebut. Jangan lupa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting
untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Nah, yang menurut saya, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Jadi bisa tercipta suatu budaya positif, kita harus kerjasama. Kalau di sekolahan, guru, murid, wali murid harus bisa berkolaborasi dan kerjasama. Kalau di rumah, menciptakan segitiga institusi harus bekerjasama dengan suami. Ya, kalau dalam satu rumah ada mbah, ya harus kerjasama semuanya. Jangan kita berjalan sendiri. Itu tidak enak dan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi antara ayah, ibu, anak harus bekerjasama. Harus ada kolaborasi dalam penyelesaian segitiga institusi. Kerjasama dengan warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Intinya adalah kolaborasi dan kerjasama dengan warga sekolah. Warga sekolah itu nggak hanya guru dan murid. Panjenengan wali murid semuanya itu adalah masuk warga sekolah. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Di sini Bu, alhamdulillah saya sudah menghafalkan budaya-budaya positif yang harus dilakukan dalam lingkungan sekolah kita. Baiknya atau alangkah baiknya apabila budaya positif tersebut bisa kita terapkan juga di dalam rumah tangga kita. Oke, Ibu. Oke, siap. Adakah pertanyaan dari semua yang telah saya utarakan tadi? Oke, terima kasih. Oke, tutup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.